Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Muslim dari Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Usuluddin, Prodi Akidah dan Filsafat Islam, kelas A3. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang Marokhilu Tatawuril Falsafati Al-Islamiyati, tahapan perkembangan filsafat Islam. Sebelum kita memasuki pembahasan hari ini, kita harus mengenali kosakatanya dulu atau mufradahnya dari teks atau pembahasan yang kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu filsafat. Al-falsafatu yaitu filsafat, al-haqiqatu yaitu hakikat, al-lughatu yaitu bahasa, al-arabiyatu Arab, al-ambasiyyu ambasiyah, at-tarjamatu terjemah, al-katsiru banyak, al-muslimun Islam, al-kitabu buku, al-imaniyatu yaitu iman. Nah, kosakata ini saya ambil dari teks atau bahasa Arab yang kita bahas hari ini. Baik, kita memasuki pembahasan yaitu Marokhilu Tatawuril Falsafati Al-Islamiyati, tahapan perkembangan filsafat Islam. Tu'arriful falsafatu ala annaha tolabul ma'rifati. Jadi filsafat ini diartikan sebagai permintaan ilmu, au mahabbatul hikmati, cinta kebijaksanaan, awil bahtsu anil haqiqati, atau pencarian kebenaran. Wa qad dakhalat ilal lughatal arabiyyata fi asri tarjamah, dan masuk ke dalam bahasa Arab di era penerjemahan. Wa urfahun katsira minal falasifati bil adidi minat ta'rifatil mukhtalifati, dan banyak filosof itu mengetahui dengan berbagai definisi yang berbeda-beda. Fahiyya tatamayyazu bi'infiradiha, dan ia dibedakan dari semua ilmu lainnya. Fatumayyilu ila tadqiqi wa tasa'uli fi kulli syai'in, karena ia cenderung meneliti dan mempertanyakan segala sesuatu. Wal bahtha an qawanihi wa mahiyatihi, dan untuk mencari hukum-hukumnya dan apa itu. Lam yu'arrifil muslimuna ilmal falsafati illa fil asril abbasiyyi ba'da harakatit tarjamati. Jadi umat Islam ini tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada era Abbasiyah setelah gerakan penerjemahan. Wa kana dzalika bitahdidi fil asril abbasiyil awwali, dan itu khusus pada era Abbasiyah pertama. Haitsu u'tubiral ilmul falsafati min ahamil harakatul fikriyatu allati dhaharat fil islami, ketika ilmu filsafat ini dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam. Itu tadi pembahasan sedikit tentang tahapan perkembangan filsafat Islam. Sekarang kita memasuki pembahasan awal mula filsafat di negara barat. Kanat bidayatul falsafatil al-islamiyati fit daulatil islamiyati katayyari fakuri awli wa ya'udu zuhiral falsafatil al-islamiyati illa wujudi kutubi falasifatil yunani fi min tokotil bahril mutawassiti. Jadi awal mula filsafat Islam di negara Islam seperti pada awal intelektual, karena munculnya filsafat Islam dan adanya filosof Yunani menulis di wilayah Mediterania.
bil idhafati illa annal khalifatal ma'muna kana yurasilu muluku hatta yahsulu alal mahtutati wal kutubi wa bi khassati kutubil falasifati. Selain khalifah, aman raja-raja Bizantio yaitu Romawi mendapatkan naskah-naskah dan buku-buku. Wa bi khassatil kutubil falasifati, khususnya buku-buku filsafat. Wa bidzalika ittala ala ilmil falasifati ladaihum. Dengan demikian ia belajar tentang filosof mereka. Bidzalika kanat al-Qustantiniyatu tu'arifu bimadinatil hukmati. Setelah itu umat Islam bidzalika kanatil Qustantiniyatu tu'arifu bimadinatil hukmati. Itulah sebabnya Konstantinopel dikenal sebagai kota kebijaksanaan. Ba'daha tarjamal muslimuna bitarjamati kutubil falsafati tilka thumma naquluha binususiha min khilalat tarjamati as-sarayaniyati. Nah, setelah itu umat Islam menerjemahkan buku-buku filosofis, yaitu kemudian mentransmisikannya dengan teks-teks mereka melalui aksara syari. Aula bidabbatiha bi ilmil kalami wal ilmu alladhi yastanidu bisaklir ra'isi ala nususi asy-syar'iyyati minal Qur'anil Karimi was-sanati an-nabawiyyati syarifati. Hal pertama yang harus dimulai adalah ilmu teologi, yaitu ilmu yang didasarkan terutama pada teks-teks hukum Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi yang mulia. Wa arrafahu Ibnu Khaldun bi annahu al-ilmu alladhi yatadammanul hujjaju 'anil aqaidi al-imaniyati bawasitatal adillatil aqliyati. Dan Ibnu Khaldun itu mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencakup peziarah tentang keyakinan iman yang melalui bukti mental. Wa radda 'alal mubtadi'atil munharifina, dan menanggapi metode yang menyimpang. Haitsu wasala ilmul falsafati darautuhu fil qarni tasi'i andaman ittala al muslimuna alal falsafati al yunaniyati al qadimati. Karena itu ilmu filsafat mencapai puncaknya pada abad ke-9 ketika filsafat Yunani kuno. Ba'da tarjamati kutubil falsafati ikhtilafa mauqiful muslimina minha. Setelah itu menerjemahkan buku-buku filsafat, posisi umat Islam itu tentang mereka yang berbeda-beda. Faminhum min rafdiha wa aridiha ala annaha babun min abwabil fasadi wad dullali. Dan beberapa dari mereka itu menolaknya dan berpendapat bahwa itu adalah salah satu gerbang korupsi dan kesesatan. Wa huwa mauqiful fuqaha'i al-mutasaddidin. Dan inilah posisi para ahli hukum garis keras. Wa minhum man waqfi muqifan wasatan wa humil ma'zilatu. Dan beberapa dari mereka itu mengambil posisi tengah dan mereka terisolasi. Haitsu kana muqifuhum ya'tamidu ala tahsi wan nakti.
mana posisi mereka itu tergantung pada pengawasan dan kritik. Bihaitsu ya'khudhu minha ma yarahu sahiha wa yarfidu ma yarahu batila. Sehingga mereka itu mengambil di antaranya apa yang dilihatnya sebagai benar dan menolak apa yang dianggap tidak benar. Minhum man akafa an dirasatil falsafati wa iktafa bi mauqifil ijabi wa takdiri. Dan di antaranya itu mereka bekerja untuk studi filsafat dan dia puas dengan kekaguman dan diapresiasi. Wa hawalu ta'lifu ala namatiha wa huwa ma ittiba'uhu al-kanadiyyu, dan mencoba menulis dengan gayanya itulah yang dilakukan Al-Kindi dan para pengikutnya. Jadi untuk kesimpulan dari pembahasan tadi tentang tahapan perkembangan filsafat Islam, yaitu pada saat itu umat Islam tidak mengenal ilmu filsafat kecuali pada era Abbasiyah setelah gerakan penerjemahan. Nah, dan itu khusus pada era Abbasiyah pertama, ketika ilmu filsafat itu dianggap sebagai salah satu gerakan intelektual terpenting yang muncul dalam Islam. Nah, hal pertama yang harus dimulai yaitu adalah ilmu teologi, ilmu yang didasarkan pada teks-teks hukum Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi yang mulia. Dan Ibnu Khaldun itu mendefinisikannya sebagai ilmu yang mencakup ziarah tentang keyakinan iman melalui bukti mental, dan menanggapi metode yang menyimpang karena ilmu filsafat itu mencapai puncaknya pada abad ke-9 ketika filsafat Yunani kuno. Dan beberapa dari mereka itu menolaknya dan berpendapat bahwa itu adalah salah satu gerbang korupsi dan kesesatan. Nah, inilah posisi para ahli hukum garis keras, dan beberapa dari mereka itu mengambil posisi tengah dan mereka terisolasi, di mana posisi mereka itu tergantung pada pengawasan dan kritik, sehingga mengambil di antaranya apa yang dilihatnya sebagai benar dan menolak apa yang dianggap tidak benar. Dan di antaranya dari bekerja untuk studi filsafat. Nah, dia puas dengan kekaguman dan apresiasi dan mencoba menulis dengan gayanya, itulah yang dilakukan Al-Kindi. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Maaf apabila ada salah kata atau kurang puas tentang pembahasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.